Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Fairuz Izdihar Juliaji dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Di video kali ini, saya akan membacakan hasil kuesioner dan pembahasan dari peristiwa Bandung Lautan Api. Penjelasan kuesioner. Kuesioner yang saya buat ini menggunakan metode angket tertutup, yang dimana jawaban dari pertanyaan hanya terdapat dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Lalu, tujuan dibuatnya kuesioner ini dibuat untuk mengetahui seberapa banyak orang yang tahu atau tidak tahu, serta paham atau tidak paham dari terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api di Indonesia. Dan kuesioner ini telah dijawab sebanyak 5 responden dari orang sekitar saya. Berikut hasil kuesioner dan pembahasannya. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu peristiwa Bandung Lautan Api? Hasil dari diagram kuesioner pada pertanyaan nomor 1 ini menyatakan 100% dari jumlah 5 responden mengetahui adanya peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di negara Indonesia. Lalu pembahasannya, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Lalu mereka pun meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan nomor 2, apakah Anda tahu terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api di tanggal 23 Maret 1946? Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 2 ini menyatakan bahwa 100% dari jumlah 5 responden mengetahui tanggal terjadinya dari peristiwa Bandung Lautan Api. Pembahasannya, peristiwa Bandung Lautan Api memang terjadi di tanggal 23 Maret tahun 1946 dan menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tahu tujuan dari terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 3 ini menyatakan bahwa 80% mengetahui tujuan dari terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api dan sisanya 20% responden yang tidak tahu tujuan dari peristiwa Bandung Lautan Api. Pembahasannya, tujuan dari terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ini agar para sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas militernya. Pertanyaan keempat, apakah Anda tahu alasan dari para sekutu datang ke kota Bandung? Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 4 ini menyatakan bahwa 60% responden mengetahui alasan dari sekutu datang ke kota Bandung dan sisanya 40% responden menyatakan mereka tidak mengetahui alasan dari kedatangan sekutu ke Bandung. Pembahasannya, alasan sekutu datang ke wilayah Bandung. Kedatangan para sekutu ke wilayah Bandung yang dimotori pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald dari Divisi India ke-23 itu tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Mereka datang ke wilayah Bandung beralasan untuk membebaskan dan memulangkan tawanan perang militer Belanda yang telah dipenjarakan oleh tentara Jepang dan intermigran yang berada di kamp-kamp Jawa Barat. Pertanyaan kelima,
Apakah Anda tahu latar belakang dari terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Dari hasil kuesioner pertanyaan nomor 5 ini menyatakan bahwa 80% responden mengetahui latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. Dan sisanya 20% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa Bandung Lautan Api. Pembahasannya, latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api ini ada 5. Yang pertama, adanya kedatangan pasukan sekutu yang dimotori pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald dari Divisi India ke-23 yang beralasan untuk membebaskan dan memulangkan tawanan perang tentara militer Belanda yang dipenjarakan oleh tentara Jepang. Yang kedua, adanya tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. Yang ketiga, ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November tahun 1945. Yang keempat, tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi 2 bagian, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Terakhir, yang kelima, adanya rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. Pertanyaan keenam, apakah Anda tahu isi dari ultimatum pertama yang dikeluarkan oleh pihak sekutu? Dari diagram hasil kuesioner nomor 6 ini menyatakan bahwa 60% responden mengetahui isi dari ultimatum peristiwa Bandung Lautan Api yang dikeluarkan oleh pihak sekutu. Dan sisanya 40% responden menyatakan mereka tidak mengetahui isi dari ultimatum pertama yang dikeluarkan sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Pembahasannya, ultimatum kedua dari pihak sekutu disampaikan tanggal 23 Maret tahun 1946 kepada Perdana Menteri Syahrir, yang isinya pertama, tentara rakyat Indonesia harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Yang kedua, tentara rakyat Indonesia dilarang melakukan bumi hangus. Yang ketiga, penarikan tentara rakyat Indonesia dari Bandung Selatan harus sudah dilaksanakan paling lambat jam 12 malam pada tanggal 24 Maret 1946. Yang keempat, pemerintah rakyat Indonesia boleh tetap berada di dalam kota. Jika tidak dipenuhi, kota Bandung akan digempur habis-habisan. Ultimatum tersebut disusul dengan persiapan sekutu dalam operasi SAM. Sekutu menyiapkan 3 brigade infanteri untuk menguasai Bandung, yakni Brigade Infanteri India ke-49 dari timur, Brigade Infanteri India ke-36 dari barat, dan Brigade Infanteri India pertama dari utara. Pertanyaan ke-9. Apakah Anda tahu bahwa Kolonel Abdul Haris Nasutionlah yang memberi instruksi kepada masyarakat Bandung untuk membumi hanguskan seluruh kota Bandung termasuk rumah mereka sendiri. Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 9 ini menyatakan bahwa 60% responden mengetahui Abdul Haris Nasutionlah yang memberi instruksi kepada masyarakat Bandung untuk membumi hanguskan seluruh kota Bandung. Dan sisanya 20% responden tidak mengetahui siapa yang memberi instruksi untuk membumi hanguskan kota Bandung. Pembahasannya, Kolonel Abdul Haris Nasution merupakan Komandan Divisi 3 dari Tentara Rakyat Indonesia, atau bisa disebut juga kalau sekarang ini TNI. Ia berperan besar dalam pengambilan keputusan peristiwa Bandung Lautan Api.
setelah sekutu memberikan ultimatum. Kolonel Abdul Haris Nasution ini mengadakan sebuah pertemuan di Bandung bersama para pejuang. Pada musyawarah tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menenggelamkan Bandung atau membumi hanguskannya. Lalu pilihan pun terjatuh pada pembumi hangusan Bandung. Saat itu juga Kolonel Abdul Haris Nasution mengumumkan keputusan tersebut kepada masyarakat beserta Tentara Rakyat Indonesia. Lalu saat itu juga mereka membakar rumah-rumah dan tempat-tempat penting lainnya yang ada di kota Bandung. Alasan membakar rumah dan tempat-tempat penting lainnya adalah mereka tidak ingin kota Bandung menjadi markas strategi besar komando militer tentara sekutu dan tentara Nika. Secara bersamaan, masyarakat Bandung berbondong-bondong untuk pergi mengungsi. Pertanyaan ke-10. Apakah Anda tahu istilah dari kalimat Bandung Lautan Api yang diucapkan oleh Mayor Rukana? Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 10 di samping ini menyatakan bahwa 20% responden mengetahui istilah dari kalimat Bandung Lautan Api dan sisanya 80% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui istilah dari kalimat Bandung Lautan Api. Pembahasannya, istilah dari kalimat Bandung Lautan Api ini dicetuskan oleh seorang komandan polisi tentara yang bernama Rukana. Disebutkan pada saat itu para petinggi militer di bawah pimpinan Komandan Divisi 3, yakni Kolonel Abdul Haris Nasution, sedang melakukan rapat pada tanggal 24 Maret tahun 1946 sekira-kiranya pukul 10 waktu Indonesia Barat di markas Divisi 3 Tentara Republik Indonesia. Saat itu, keadaan rapat sangat emosional karena pada umumnya peserta rapat adalah komandan lapangan yang menginginkan pertempuran dilanjutkan. Dan adanya penolakan pasukan militer agar mundur sejauh 11 km sesuai ultimatum kedua yang dikeluarkan oleh sekutu. Dalam rapat yang memanas itu, komandan polisi tentara, yakni Mayor Rukana, kemudian mengusulkan untuk meledakkan terowongan sungai Citarum di Raja Mandala, sehingga sungai itu akan meluap dan menjadi sebuah lautan. Namun, karena sedang emosional, Mayor Rukana bukannya mengatakan lautan air, namun menyebutkannya dengan lautan api. Pertanyaan ke-11. Apakah Anda tahu Muhammad Toha? Dari diagram hasil kuesioner, pertanyaan nomor 11 ini menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan mereka mengetahui siapa itu Muhammad Toha dan 20% responden menyatakan mereka tidak mengetahui siapa itu Muhammad Toha. Pembahasannya, Muhammad Toha adalah seorang komandan kelompok milisi di sebuah era perang dalam kemerdekaan Indonesia yang bernama Barisan Rakyat Indonesia. Ia telah dikenal luas sebagai pahlawan dalam peristiwa bersejarah, yang itu salah satunya Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Dan ia telah gugur pada saat menjalankan tugasnya di peristiwa Bandung Lautan Api. Pertanyaan ke-12. Apakah Anda tahu bahwa Muhammad Toha adalah salah satu pejuang yang gugur saat menghancurkan gudang senjata dan amunisi para sekutu di Dayakolot? Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 12 ini menyatakan bahwa 80% responden mengetahui bahwa Muhammad Toha adalah salah satu pejuang yang gugur di peristiwa Bandung Lautan Api. Dan sisanya 20% responden
menyatakan mereka tidak tahu Muhammad Toha adalah salah satu dari pejuang yang gugur. Pembahasannya, keguguran Muhammad Toha. Pada tanggal 24 Maret tahun 1946, Toha dan anggota lainnya memperkuat militer Indonesia dalam insiden Bandung Lautan Api. Bersama temannya Ramdan, yang juga anggota BBRI, Toha bertugas dalam meledakkan sebuah gudang amunisi di wilayah Dayakolot dari sekutu Inggris. Ledakan yang dia hasilkan yakni lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam hal ini, Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha telah dikatakan meninggal dunia ketika mereka dalam meledakan gudang mesiu terbesar di wilayah Dayakolot. Korban ini dieksekusi setelah penyergapannya dengan Muhammad Ramdan dan dalam pasukannya yakni telah gagal. Saat ini, adanya peringatan dalam memperingati sebuah jasa dari Muhammad Toha adalah di wilayah Dayakolot, daerah kota Bandung. Tepat di depan kolam yang termasuk dalam ledakan sebelumnya. Dan Muhammad Toha pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan namanya berlabuh di selatan Bandung sebagai nama jalan. Pertanyaan ke-13. Apakah Anda tahu Monumen Bandung Lautan Api di Tegalega? Dari diagram hasil kuesioner dari pertanyaan nomor 13 di samping ini, menyatakan bahwa 80% responden mengetahui tentang Monumen Bandung Lautan Api, dan sisanya 20% responden tidak mengetahuinya. Pembahasannya, Monumen Bandung Lautan Api adalah monumen yang terletak di Jalan Muhammad Toha, Tegalega, Bandung. Monumen ini memiliki tinggi 40 meter yang disertai 9 bidang sisi. Monumen Bandung Lautan Api ini dibangun dengan tujuan memperingati momen di mana Bandung Selatan telah dibumi hanguskan di bawah kepemimpinan Muhammad Toha. Monumen yang menjadi pusat perhatian tiap tanggal 23 Maret ini berada di sisi utara lapangan Tegalega dan merupakan salah satu monumen yang terkenal di Bandung pada tahun 1981. Pertanyaan ke-14. Apakah Anda tahu lagu Halo Halo Bandung? Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 14 di samping ini, menyatakan bahwa 100% dari jumlah 5 responden mengetahui lagu Halo Halo Bandung. Pembahasannya, lagu Halo Halo Bandung adalah salah satu lagu perjuangan Indonesia yang menggambarkan semangat perjuangan rakyat kota Bandung dalam masa pasca kemerdekaan pada tahun 1946. Khususnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Lagu Halo Halo Bandung ini merupakan lagu nasional yang telah diciptakan oleh seorang komponis besar Indonesia yang bernama Ismail Marzuki. Pertanyaan terakhir, yaitu yang ke-15. Apakah Anda tahu bahwa didirikannya Monumen Bandung Lautan Api dan dinyanyikannya lagu Halo Halo Bandung adalah cara untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api di mana terjadinya pembumi hanguskan seluruh kota Bandung. Dari diagram hasil kuesioner pertanyaan nomor 15 samping ini menunjukkan bahwa 100% dari 5 responden mereka semua mengetahui dengan didirikannya Monumen Tugu Bandung Lautan Api dan dinyanyikannya lagu Halo Halo Bandung adalah sebuah cara untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di negara Indonesia ini. Pembahasannya, memperingati Bandung Lautan Api. Yang pertama, untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api ini, pemerintah Kota Bandung telah membangun Monumen Bandung Lautan Api di Tegalega, daerah yang sebelumnya dikenal sebagai tempat pacuan kuda.
Monumen yang dirancang Dr. Andes Sunarjo itu mulai dibangun tahun 1982 dengan bentuk 3 bambu runcing dengan kobaran api di bagian puncaknya. Yang kedua, selain dari monumen, setiap tanggal 24 Maret, khususnya warga Kota Bandung menyelenggarakan pawai obor untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, sekaligus melestarikan nilai-nilai kepahlawanan bagi kaum muda. Pawai yang diikuti ribuan warga itu dilakukan sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang menyusuri ruas-ruas jalan yang dulu dilalui warga yang meninggalkan Bandung setelah pembumi hanguskan kotanya. Terima kasih telah menonton video dari hasil kuesioner dan pembahasan dari peristiwa Bandung Lautan Api. Apabila ada kesalahan kata dari video tersebut, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.